Duet Hugo Samir dan Ramai Rumakik kontra Taiwan. Media Malaysia bocorkan kesepakatan pemain Indonesia. Fakta yang bisa memberatkan Garuda Muda di Asian Games 2022. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Demi kunci tiket 16 besar, duet Hugo Samir Ramai Rumakik berpotensi lawan Taiwan. Demi mempertahankan puncak klasmen serta mengunci tiket ke babak 16 besar Asian Games, Indra Syafri berpotensi memasang line up terbaik kontra Taiwan di laga kedua penyisian grup F. Merujuk pada laga kontra Kirgistan di laga pertama, Indra Syafri kemungkinan besar akan tetap menerapkan formasi 4-3-3 sebagai skema andalannya. Sebab hasilnya cukup meyakinkan dengan meraih kemenangan 2-0 dan mencatatkan clean sheet. Di bawah mistar gawang kemungkinan besar akan tetap dipercayakan kepada Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya itu akan disokong oleh 4 bek sejajar yakni Robby Darwis, Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga, dan Haikal Al-Hafiz. Andi Setio yang bermain di laga pertama berpotensi menjadi korban rotasi akibat blunder di laga kontra Kirgistan serta sebagai penyegaran pemain. Beralih ke sektor lini tengah akan diperkuat oleh trio Rahmat Irianto, Taufani Muslihudin, dan Syahrian Abimanyu. Tidak adanya nama Beckham Putra membuat Indra Syafri bakal memaksimalkan ketiga pemain tersebut guna membagi kreativitas dalam penyerangan namun kuat dalam bertahan. Sementara itu, 3 pemain terdepan ada Hugo Samir dan Ramai Rumakik yang mampu mencetak gol di laga perdana akan menjadi senjata di sisi sayap. Keduanya bakal disokong Egy Maulana Fikri yang berpotensi menjadi penyerang gantung. Skema tersebut paling berpeluang dimaksimalkan mengingat timnas U24 sendiri berangkat ke Asian Games dengan segala keterbatasan pemain. Meski begitu, sang pelatih Indra Syafri mengakui bahwa skuad Asian Games 2022 saat ini memang dipersiapkan untuk skuad masa depan timnas Indonesia. Fakta yang bisa memberatkan langkah Garuda Muda. Pertama, badai cedera. Timnas Indonesia U24 hanya berkekuatan 21 pemain menghadapi Asian Games 2022. Hal itu terjadi setelah Ramadan Sananta batal berangkat ke Cina. Skuad Garuda Muda berkurang menjadi 20 setelah Beckham Putra harus absen lantaran masih berkutat dengan cedera. Badai cedera itu pun bisa bertambah di skuad Timnas U23 Indonesia. Ramai Rumakik dan Muhammad Taufani sama-sama tak bisa menyelesaikan laga melawan Kirgistan. Keduanya mengeluh sakit pada bagian kaki. Egy Maulana Fikri juga demikian. Pemain Dewa United itu mengeluh sakit pada bagian belakang pahanya sebelum digantikan oleh Hugo Samir pada akhir babak kedua. Oleh karena itu, skuad asuhan Indra Syafri sangat riskan mengingat di laga terakhir Timnas U24 akan bertemu lawan terbesar di grup F yakni Korea Utara. Kedua, recovery terbatas. Tantangan kedua yang harus dihadapi Timnas Indonesia U24 adalah sempitnya waktu istirahat. Setelah menghadapi Kirgistan Selasa lalu, Garuda Muda harus kembali bertanding pada Kamis sore ini, yakni menghadapi Taiwan. Tim tersebut tentu ingin bangkit setelah pada laga perdana KEOK 02 dari Korea Utara. Terlebih Taiwan sendiri sempat dipermak Garuda Muda di bawah asuhan Sintayong pada kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. 2 hari kemudian, Timnas Indonesia U24 harus kembali bertanding pada Sabtu mendatang kontra Korea Utara. Jadwal padat serta minimnya kedalaman skuad akan menjadi tantangan tersendiri bagi Garuda Muda untuk melangkah jauh di Asian Games 2022. Asnawi naik kasta ke K-League 1. Media Malaysia bocorkan kesepakatan. Kiprah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang mendapatkan tawaran untuk bergabung klub Liga Utama Korea Selatan turut mengundang perhatian media Malaysia. Sebagaimana diketahui, Asnawi sendiri sempat membocorkan masa depannya pada sebuah podcast sepak bola tanah air.
Sebelumnya, akun Instagram @kleague_id juga pernah mengabarkan jika Asnawi ada kemungkinan memutus kontrak dari Jeonnam Dragons karena diminati oleh tim K-League One. Menanggapi hal tersebut, media Malaysia Makan Bola sontak membocorkan peluang Asnawi naik kelas dari K-League 2 menjadi K-League One. Bintang muda Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam mengaku didekati untuk bermain di laga sepak bola utama Korea Selatan. Namun, pemain Jeonnam Dragons itu menjelaskan bahwa hal itu masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan akhir dari kedua belah pihak. Kapten Timnas Indonesia berusia 23 tahun itu berambisi besar untuk bergabung dengan tim yang bermain di Liga Utama Korea Selatan di musim depan. Tulis Makan Bola dalam laman resminya. Mengingatkan kembali, Asnawi Mangkualam memutuskan untuk meninggalkan klub Liga 1 PSM Makassar dan hijrah ke Liga 2 Korea Selatan memperkuat Ansan Greeners pada awal tahun 2021 lalu. 2 tahun berselang, tepatnya pada awal tahun 2023 lalu, Asnawi memutuskan untuk pindah ke klub Jeonnam Dragons. Asnawi menjelaskan bahwa kondisi fisik para pemain Korea Selatan sangat mumpuni, sehingga bagus untuk menambah pengalaman serta ilmu. Asnawi menuturkan bahwa kualitas lapangan di Korea lebih soft daripada milik Indonesia yang keras. Tentu hal itulah yang mempengaruhi perkembangan sepak bola tanah air dengan negara kampung halaman Sintayong tersebut.